Halo guys, kali ini Smart Movie Goers akan lanjut membahas tentang drama Kakegurui. Kali ini aku akan mereview sebuah drama prequel dari Kakegurui yang berjudul Kakegurui Twin. Kakegurui Twin ini gak kalah seru guys dari Kakegurui, karena di sini ceritanya akan berfokus kepada sang protagonis kedua di dalam seri Kakegurui, yaitu Saotome Mary. Kakegurui Twin ini dirilis pada tahun 2021 dan masih tetap disutradarai oleh Hanabusa Tsutomu. Di video sebelumnya, aku sudah mereview tentang drama Kakegurui season 1 dan season 2. Jadi akan lebih baik jika teman-teman menonton terlebih dahulu video review aku yang sebelumnya, supaya lebih jelas plot ceritanya. Karena sedikit banyak cerita ini ada kaitannya, terutama karakter tokoh-tokohnya itu masih ada hubungannya satu sama lain. Kisah Kakegurui Twin ini merupakan narasi yang diceritakan oleh Suzui Ryota kepada Jabami Yumeko tentang kisah dari Saotome Mary. Semenjak Mary masuk ke SMU Hyakkou sampai mereka bertiga menjadi teman sekaligus sekutu yang saling mengandalkan di dalam sekolah. Setelah mengalami pengalaman bersama di sekolah, Yumeko ingin mengenal Mary lebih dekat. Dan ia pun bertanya kepada Susui, dan Susui pun bercerita seperti yang ia ketahui tentang sepak terjang Mary di sekolah. Jabami Yumeko diperankan oleh Hamabe Minami dan Susui Ryota diperankan oleh Takasugi Mahiro. Saotome Mary masuk ke SMU Hyakkou duluan setahun dari Jabami Yumeko. Mary mendapatkan beasiswa dan merupakan murid pindahan dari sekolah lain. Awalnya pas masuk, Mary merasa bangga bisa bersekolah di SMU Hyakkou. Maklum, karena selama ini hanya anak-anak orang kaya yang bisa masuk di sekolah ini. Saotome Mary diperankan oleh Morikawa Aoi. Pas hari pertama masuk, Mary baru tahu bahwa SMU Hyakkou ini memiliki tradisi yang aneh di dalam sekolah, yaitu siswa-siswanya didorong untuk berjudi. Bahkan di kelas-kelas disediakan tempat untuk berjudi bagi siswa-siswanya yang dilakukan setelah selesai pelajaran sekolah. Mary baru tahu bahwa di sekolah ini tidak menghargai prestasi belajar. Yang dipentingkan adalah keahlian di dalam berjudi. Semakin hebat keterampilan berjudi seorang siswa dan semakin banyak siswa itu menang berjudi, maka akan semakin tinggi pula ranking siswa itu di sekolah. Di hari pertamanya di sekolah, Mary bertemu kembali dengan Hanatemari Suzura, bekas teman sekolahnya di sekolah dasar dulu. Mary yang terkejut lalu berpesan kepada Suzura agar merahasiakan hal ini, karena ia tidak mau orang-orang tahu bahwa ia dan Suzura pernah satu sekolah. Suzura pun menerimanya. Hanatemari Suzura diperankan oleh Akita Shiori. Mary kaget sekali ketika mengetahui bahwa Suzura adalah seorang kitty, yaitu sebutan bagi hewan peliharaan bagi yang menang judi. Dan Suzura adalah kitty dari Ayura Kokoro. Memang di sekolah ini memiliki tradisi, siapapun yang kalah berjudi maka orang itu akan menjadi hewan peliharaan bagi yang menang berjudi. Kitty atau Mickey adalah sebutan bagi siswi yang kalah berjudi. Dan Pochi atau Dogi adalah sebutan bagi siswa yang kalah berjudi. Ayura Kokoro diperankan oleh Fukumoto Riko. Murid pindahan sering menjadi sasaran di sekolah ini. Sudah tentu Mary pun diajak berjudi oleh Kokoro. Karena masih baru, dengan mudah Mary dikalahkan oleh Kokoro. Dan Kokoro pun senang sekali karena dengan begitu ia bisa membuli Mary dan menjadikannya seorang kitty seperti Suzura. Tapi kali ini Kokoro salah sasaran karena Mary adalah seorang gadis yang tidak gampang untuk dibuli. Setelah kalah di dalam pertandingan pertama dan terpaksa harus berutang kepada Kokoro, Mary pun mengajak Kokoro untuk bertanding kembali.
Mary yang cerdik langsung bisa mendeteksi bahwa Kokoro bisa menang karena selalu bermain curang. Mary pun langsung menggunakan trik untuk membongkar kecurangan Kokoro sekaligus mengalahkannya di dalam pertandingan kedua. Sekarang keadaan menjadi terbalik. Kokoro yang ketakutan sekarang terhadap Mary. Mary dan Susura pun kembali berteman, dan setelah mendengar penjelasan dari Susura tentang keadaan di sekolah ini, Mary merasa perlu untuk membuat sebuah strategi agar bisa bertahan dan terus bisa menang berjudi, agar tidak sampai dibully orang. Mary ingin menguasai sebuah ruang kelas yang paling tidak populer di sekolah untuk dijadikan sebagai markas dan ruang berjudi pribadi. Mary dan Susura lalu mengincar ruang kelas klub sastra sebagai markas mereka. Tapi klub sastra itu ada ketuanya, yaitu Togakushi Yukimi. Dan Yukimi menolak ruang kelasnya dipakai oleh Mary. Togakushi Yukimi diperankan oleh Hagiwara Minori. Di saat itu, tiba-tiba masuklah Juraku, Sachiko, dan Sado Mikura ke ruang itu. Sachiko adalah ketua komite moral publik dan salah seorang anggota dari Dewan OSIS, sedangkan Mikura adalah Kitty dari Sachiko. Sachiko ingin mengambil kembali kelas Yukimi karena Yukimi tidak bisa membayar uang sewa kelas yang ditetapkan oleh OSIS. Tapi Mary juga ngotot menginginkan ruang kelas ini. Sachiko lalu memutuskan agar Mary dan Yukimi berjudi untuk menentukan siapa yang berhak untuk memiliki ruangan itu. Mereka akan melakukan permainan 3-hit dice dengan taruhan 1 juta yen. Yang menang boleh memiliki ruang kelas itu. Juraku Sachiko diperankan oleh Nagai Mijika. Yukimi memenangkan permainan karena Mikura membantunya dengan cara curang. Mary lalu meyakinkan Sachiko untuk melakukan pertandingan ulang kembali. Mary berjanji akan menjadi hewan peliharaan pribadi Sachiko jika ia kalah. Mary tahu bahwa Mikura berbuat curang dan menemukan cara untuk melawannya. Sachiko yang tertarik kepada Mary dan berencana untuk menjadikannya sebagai kitinya yang kedua, akhirnya menyetujui permintaan Mary. Sado Mikura diperankan oleh Sasaki Mirei. Mary lalu memenangkan pertandingan kedua. Sachiko lalu memutuskan bahwa Mary kini berhak menguasai tempat perjudian di ruang klub sastra tersebut. Yukimi langsung protes, tapi Sachiko memperingatinya bahwa ia menang karena kecurangan yang dilakukan oleh Mikura. Mary tahu bahwa mendapatkan ruang perjudian hanyalah langkah pertama. Sekarang ia perlu menemukan cara untuk menghasilkan uang dari tempat itu. Mary lalu bekerja sama dengan Susura dan membuat rencana untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Susura meyakinkan Mary untuk membiarkan Yukimi tinggal dan bergabung dengan mereka. Anggota OSIS membicarakan Ikishima Midari yang telah mengambil alih 7 ruang perjudian, tetapi ia tidak mau membayar uang sewanya kepada pihak OSIS. Miharutaki Sakura, ketua klub kecantikan yang juga adalah salah satu anggota dari Dewan OSIS, menemukan Midari di sebuah ruangan dan memaksanya untuk membayar. Sakura menantang Midari untuk berjudi. Yang kalah harus membayar 5 juta yen. Midari kalah dan kemudian membayar utangnya kepada Sakura. Ikishima Midari diperankan oleh Yanagi Miki. Untuk melunasi uang sewa ruangan dan juga utang Yukimi dan Susura kepada OSIS, Mary merancang sebuah permainan dadu ajaib di ruang perjudiannya yang disebut dengan permainan dadu ajaib. Dengan cepat, ruang perjudiannya dipadati oleh siswa yang mengantri ingin mencoba permainan dadu ajaibnya. Mary dan kedua rekannya juga sengaja mengenakan kostum pelayan untuk menarik lebih banyak pengunjung. Dengan menggunakan trik, Mary dan rekan selalu memperoleh kemenangan, dan uang yang terkumpul dari kemenangan bermain dadu itu terus bertambah jumlahnya. Dengan demikian, mereka tidak perlu mencemaskan lagi mengenai uang sewa dan uang pelunasan utang. Lama-lama, ruang judi mereka menjadi semakin terkenal dan ramai dengan pengunjung.
Berita tentang mereka yang selalu menang bermain dadu ini kemudian sampai juga ke telinga para anggota OSIS. Ketenaran Mary menarik perhatian Mibuomi Aoi, seorang anggota OSIS yang juga menjabat sebagai bendahara OSIS. Aoi lalu berkunjung ke ruang perjudian Mary untuk menyelidiki. Setelah bermain beberapa kali, akhirnya Aoi mulai memahami mengapa Mary dan rekan selalu memenangi setiap permainan. Aoi lalu berhasil membongkar trik Mary tersebut dan memenangi permainan dadu dengan taruhan yang besar. Mibuomi Aoi diperankan oleh Sano Hayato. Karena menderita kekalahan, Mary pun terpaksa membayar Aoi 1 juta yen dari hasil kemenangan atas Aoi sebelumnya. Tapi Aoi bilang Mary boleh menyimpannya. Aoi berkata bahwa akan sulit bagi Mary untuk melepaskan status Kitty dari Susura. Tapi Aoi bisa membantunya. Dengan imbalan, Mary mau membantu Aoi sebagai gantinya. Aoi hanya menginginkan Mary untuk melakukan satu hal, yaitu membantunya untuk menggulingkan Momobami Kirari sebagai ketua OSIS. Momobami Kirari diperankan oleh Ikeda Elijah. Mary terkejut saat Aoi meminta bantuannya untuk menggulingkan Kirari. Aoi menjelaskan padanya bahwa itu karena sistem hewan peliharaan yang diciptakan oleh Kirari. Aoi berkata bahwa ia tidak suka siswa diperlakukan seperti binatang hanya karena kalah dalam perjudian. Aoi lalu meminta Mary berjudi dengannya, tapi ia menyuruh anak buahnya yaitu Kamishimo Nagi yang mewakilinya berjudi dengan Mary. Karena terlalu memandang enteng Mary, akhirnya Nagi pun menderita kekalahan. Kemenangan Mary semakin menguatkan kepercayaan Aoi terhadap diri Mary. Kamishimo Nagi diperankan oleh Inukai Atsuhiro. Aoi lalu mengajak Mary, Susura, dan Yukimi memasuki ruangan markas Aoi, tempat banyak hewan peliharaan sedang berjudi. Aoi memperkenalkan Mary kepada orang-orang di ruangan itu bahwa Mary adalah anggota baru dari Full Bloom. Aoi menjelaskan kepada Mary bahwa Full Bloom itu adalah organisasi yang dibuat untuk melawan Kirari. Aoi juga memperkenalkan Mary kepada Sakura yang ternyata juga adalah anggota dari Full Bloom. Sakura ternyata adalah tunangan dari Aoi. Keluarga Aoi dan keluarga Sakura yang memutuskan perjodohan ini demi mempertahankan kejayaan dari kedua keluarga mereka. Aoi mengajak Mary untuk bergabung dengan Full Bloom, tetapi Mary mengatakan bahwa dia butuh lebih banyak waktu untuk memutuskan. Miharutaki Sakura diperankan oleh Ikuta Erika. Yukimi tidak setuju Mary bergabung dengan Full Bloom dan menasihati Mary agar menolak Aoi. Yukimi nggak yakin Full Bloom bisa menggulingkan Kirari. Jika Full Bloom gagal, sebaliknya mereka akan menjadi musuh dari Dewan OSIS dan hal ini tidaklah baik. Mary bertanya-tanya mengapa Sakura yang memiliki wewenang untuk menangkap siswa ada di Full Bloom. Yukimi memberitahu Mary bahwa Aoi dan Sakura sudah dijodohkan oleh keluarga mereka. Sementara itu, Sakura malah berselisih dengan Aoi. Aoi menyadari bahwa Sakura cemburu kepada Mary, meskipun Sakura menyangkalnya. Aoi lalu memuji Sakura. Aoi mengaku bahwa dia menyukai kegigihan Mary, tapi Aoi mengingatkan Sakura bahwa orang yang paling dia andalkan daripada siapapun tetap adalah Sakura. Keesokan harinya, Mary menemukan surat di lokernya tentang ujian masuk Full Bloom. Mary, Susura, dan Yukimi pergi ke suatu tempat di mana mereka menemukan Sakura yang akan menjadi lawan mereka. Mereka memasuki sebuah gedung dan melihat Sachiko duduk di atas kursi. Sachiko yang akan menjadi bandarnya. Yukimi bertanya kepada Sachiko kemana dia akan berpihak, OSIS atau Full Bloom. Sachiko menganggap dirinya sebagai pihak yang netral karena dia sudah dekat dengan mereka berdua, tetapi tidak menyatakan kesetiaan resmi kepada keduanya. Sachiko menjelaskan peraturan
tentang perburuan harta karun yang akan mereka lakukan. Jika Mary menang, dia akan diizinkan untuk bergabung dengan Full Bloom. Jika Sakura menang, Mary tidak akan pernah diizinkan untuk bergabung dengan Full Bloom. Sakura juga akan mempertaruhkan reputasinya. Mikura khawatir karena dia pikir Sachiko lebih menyukai Mary daripada dirinya. Dia berharap Sakura memenangkan permainan ini. Sachiko mengizinkan Susura dan Yukimi untuk membantu Mary. Sachiko menjelaskan bahwa adalah adil untuk memberi Mary keuntungan ini karena dia mengambil risiko yang lebih besar daripada Sakura. Sakura tidak keberatan. Dia sudah tahu tata letak gedung ini. Sakura masih yakin bahwa dia akan menang. Mary dan Sakura masing-masing mendapatkan sebuah peta. Tapi Mary, Susura, dan Yukimi kesulitan menafsirkan peta dengan benar. Mary yakin bahwa peta tersebut menunjukkan setiap ruangan di gedung. Mereka berencana untuk memeriksa setiap ruangan untuk mencari petunjuk. Mereka memeriksa klub riset manga. Mary menemukan sebuah peti di sana. Peti itu berisi kertas, sementara itu Sakura juga menemukan peti berisi kertas di dalamnya. Yukimi menyadari bahwa kertas itu adalah judul lagu di sekolah dasar. Susura menemukan bahwa angka-angka pada peta itu seperti not-not lagu. Susura yakin ia telah menemukan tempat untuk menemukan harta karun itu. Akhirnya mereka berhasil menemukan peti harta karun itu dengan petunjuk not lagu tersebut. Mereka bergegas kembali ke tempat Sachiko dan Mikura. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat Sakura yang ternyata sudah duluan menemukan peti harta karun tersebut. Sakura tidak merasa kode itu sulit untuk dipecahkan. Peti-peti itu terkunci, dan kunci yang terpasang tidak dapat membuka peti tersebut, yang berarti permainan belum berakhir. Para pemain harus berjudi lagi untuk membuka peti mereka. Sachiko membawa Mary dan Sakura ke sebuah ruangan tempat di mana sudah ada Aoi di situ. Aoi yang akan menjadi bandarnya untuk kali ini. Mary memberikan instruksi kepada Susura dan Yukimi untuk melakukan sebuah tugas sebelum permainan dimulai. Kali ini mereka akan bermain dadu nim. Mary dan Sakura diminta melempar dadu masing-masing sebanyak beberapa kali. Yang dadunya keluar angka 6 adalah pihak yang kalah. Hasil akhirnya adalah Mary kalah di dalam permainan ini. Sachiko bertepuk tangan. Mikura menyerahkan kotak harta karun Mary kepada Sakura. Mary berkata pada dirinya sendiri bahwa permainan ini belum berakhir. Sakura membuka kotaknya dan melihat peta yang sama dengan milik Mary. Ia tidak mengerti mengapa peta itu ada di situ. Susura dan Yukimi bergegas masuk ke dalam ruangan dengan tangan masing-masing memegang satu peti harta karun yang lain. Mereka berkata bahwa mereka menemukannya tepat di tempat yang dikatakan oleh Mary. Mary menjelaskan bahwa peta mereka mewakili notasi musik yang berbeda. Mereka mewakili dua dimensi berbeda dari gedung klub 3D. Tempat di setiap peta dengan notasi yang salah mewakili koordinat ruangan di gedung tersebut. Mary tidak tahu dimensi mana yang diwakili oleh peta tersebut, jadi ia menyuruh Susura dan Yukimi untuk mencarinya. Sakura mengakui kekalahannya. Ia meminta maaf karena telah meremehkan Mary. Mary membuka peti itu dan menemukan kalung hewan peliharaan di sana. Sachiko akhirnya memutuskan Mary sebagai pemenang dari permainan perburuan harta karun itu. Mary sekarang dapat memasuki Full Bloom kapanpun dia mau. Aoi memuji Mary dan mencoba mengajaknya bergabung. Aoi lalu memecat Sakura dari keanggotaan Full Bloom karena kalah dalam permainan tersebut. Sakura yang kecewa lalu bertanya kepada Aoi apakah pertunangan mereka juga batal. Tapi Aoi meyakinkan Sakura bahwa perjodohan mereka tidak akan putus. Ia tetap akan menikah dengan Sakura karena pernikahan mereka akan menguntungkan keluarga mereka. Dia tidak peduli dengan siapa dia harus menikah. Yang penting pernikahan itu menguntungkan keluarganya. Dia akan menikah dengan orang tersebut. Sakura sekarang menjadi paham dengan proses berpikir Aoi dan ia pun menangis. Aoi lalu mendekati Mary seperti tidak terjadi apa-apa. Dia masih mencoba meyakinkan Mary untuk bergabung dengan Full Bloom.
Mary dengan marah akhirnya menegaskan kepada Aoi bahwa dia tidak akan pernah bergabung dengan Full Bloom apapun yang terjadi. Aoi pun menjadi bingung dan Sachiko menertawainya. Mary mengatakan kepada Aoi jika ia ingin menggulingkan Kirari, lakukan saja sendiri, jangan menyuruh-nyuruh orang lain. Mary tetap netral, tidak mau bergabung dengan siapa-siapa, baik itu Full Bloom ataupun OSIS. Setelah itu, tempat perjudian Mary pun dibuka kembali dengan permainan barunya di sana, yaitu Dope Poker. Sachiko bertanya kepada Aoi apakah ia akan menyerah terhadap diri Mary setelah gadis itu menolaknya. Aoi menjawab ia tidak akan melepaskan Mary dan mengaku ia memang terobsesi dengan Mary dan yakin Mary akan menjadi pemain besar di sekolah nantinya. Ia memerlukan orang seperti Mary di Full Bloom, terlepas apa yang telah dilakukan oleh Mary terhadapnya. Ia juga tidak peduli kalau dia harus menundukkannya. Dan kisah Kakegurui Twin pun berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.